Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Asy-Syifa ya. Ada ketua umum kita Mas Agus, Mas Lutfi sekretaris, ada bendahara, Pak Hakim dan sebagainya. Kemudian seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Asy-Syifa yang berbahagia. Baik, kita memanfaatkan waktu sebentar 7 menit ya, karena judulnya kuliah 7 menit. Saat ini kita akan mengambil tema mengenai amal itu tergantung dari akhirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setelah kita membahas ini akan bisa merubah cara pandang kita atau bagaimana menyikapi kehidupan ini sehingga kita dapat mencapai husnul khotimah. Dalam sebuah sabda Nabi ya, bahwa dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Artinya apa? Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian, kelihatannya ini pendek, tapi maknanya luar biasa. Ternyata akhir itu sangat penting. Itu akan merubah hidup kita kalau kita paham. Saya contohkan begini. Seseorang yang 70 tahun kafir, kemudian ketika akan meninggal, beliau ini syahadat, kekafirannya hilang 70 tahun itu. Dengan satu syahadat yang diucapkan ketika mau meninggal misalkan. Dan dia dicatat sebagai seorang muslim. Terus ada sebuah hadis lagi ya yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, kan luar biasa nih Bapak sekalian. Akhir itu penting. Nah, karena sangat penting, aplikasinya Bapak sekalian ya. Hari ini, jadi hidup tuh yang paling penting saat ini. Saya beri contoh konkretnya gini. Ini mohon izin nih. Saya berkawan dengan Pak Hakim tuh mungkin lebih dari 20 tahun Pak Hakim ya. Baik saya ini, baik. Selama 20 tahun tuh baik. Jangan sampai hari ini saya berkelahi dengan Pak Hakim. Kemudian saya mati. Saya tercatat sebagai orang yang rugi. Artinya tercatat saya lagi berkelahi dengan Pak Hakim. Padahal 20 tahun saya berkawan ini baik. Nah, kalau kita paham itu, maka kita harus hati-hati Bapak-Bapak sekalian sekarang. Terutama contohnya begini. Ini di keluarga ya. Bapak Ibu yang sudah punya anak, putra, hati-hati Bapak sekalian. Kalau kita ibaratkan, jangan bikin anak itu dosa sama kita gitu ya. Kita semua tahu bahwa ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Nah sekarang kita balik ke kita. Sekarang kira-kira orang tua kita lagi ridho enggak? Kalau enggak kita cepat pulang, kalau yang masih hidup ya. Kemudian minta maaf, kemudian harus berbaik-baik. Karena ketika kita, dan itu menjadi nasihat sama kita, kita hati-hati kalau sampai marah sama anak kita. Kenapa? Anak sudah baik, hari ini terakhir, kita marah dengan anak, kita sedang gak ridho, kemudian anaknya mati. Bayangkan, anak itu gara-gara kita nggak ridho, Allah nggak akan ridho Bapak sekalian. Sengsara gitu. Sama namanya kehidupan di rumah tangga, suami istri.
Kalau istri yang soleh jelas bahwa ridhonya suami itu ridhonya Allah. Mesti insya Allah solihah ya, baik gitu. Persoalannya kalau kita yang jadi suami yang soleh harusnya paham. Hari ini misalkan kita lagi berkelahi, lagi ada masalah. Kemudian kita nggak ridho sama istri, istri mati, itu sebenarnya kasihan sekali. Artinya apa? Kita sedang nggak ridho. Padahal ridhonya suami itu ridhonya Allah. Lah kalau Allah sudah nggak ridho, Bapak sekalian, itu sesuatu yang sangat bahaya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik hari ini, Bapak sekalian, untuk mencapai husnul khotimah, kita harus yang terbaik detik ini. Seperti kita ini saat ini lagi berkumpul, ini insya Allah dalam ridhonya Allah. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan begini, insya Allah masuk surga. Karena Allah sedang ridho. Bukan lagi sedang misalkan di diskotik atau lagi maksiat, kemudian meninggal. Nah, agar kita lebih semangat dalam mencapai titik akhir ini baik, kita selalu ingat kepada pesannya Imam Syafi'i ya. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, nggak ada Bapak Ibu sekalian kematian itu mendadak, nggak ada. Karena Allah sudah berpesan ya bahwa setiap makhluk yang berjiwa pasti mati. Persoalannya kita nggak tahu matinya kapan. Nah, karena nggak tahu matinya kapan, kita harus selalu siap supaya tadi bisa mencapai titik akhir itu, titik akhir yang diridhai Allah dalam keadaan tauhid yang benar. Kita bisa la ilaha illallah masuk surga. Nah, makanya sebenarnya kita harus latih. Ada yang bisa kita pelajari, orang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Jadi kita bisa latihan Bapak sekalian. Kalau setiap kita diam kemudian ngocong, biasa la ilaha illallah terus, la ilaha illallah. Insya Allah nanti akhirnya ya la ilaha illallah. Beda kalau kita lagi gibah terus, ya matinya insya Allah ya akan gibah. Karena itu perlu kita latih bahwa kita ini akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita sudah paham dengan pesan Imam Syafi'i tadi, bahwa mati itu di pelupuk mata, kalaupun semarah apapun, kita akan wah, jangan-jangan saya pas marah mati ya. Pas lagi nggak ridho sama istri mati. Kasihan istri kita kan. Pas nggak ridho sama anak mati. Makanya cepet aja selesaikan. Ya kita harus, kalau jadi orang yang soleh kan lebih baik memaafkan kan gitu. Jadi Bapak sekalian, saya kira pesan kita hari ini yang paling penting adalah hidup yang paling penting itu di akhir kita ini. Proses itu ya penting gitu. Tapi mempertahankan husnul khotimah itu perjuangan yang harus kita perjuangkan tiap detik, tiap waktu. Coba kita tengok hari ini kira-kira ada masalah dengan kawan atau enggak. Kalau enggak ada cepat minta maaf aja. Jangan sampai misalkan ya pas kita hari ini berkelahi gitu. Kalau pengen cepat hilang marahnya, ingat mati aja. Pokoknya kalau ingat mati itu beres mesti sudah. Karena kalau sudah mesti takut. Jangan sampai mati kita dalam keadaan yang su'ul khotimah. Saya kira demikian Bapak sekalian ya. Lebih dari 7 menit. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'alukal husnul khotimah. Allahumma ini ikhtim lana bil iman. Waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.